Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mujahid dengan NIM 240101010296. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Islam datang ke Indonesia dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada unsur paksaan. Selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 2, di antaranya yaitu teori Mekah dan teori Gujarat. Yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Selanjutnya ada metode masuknya Islam di Indonesia. Jadi masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara atau Indonesia. Di samping mencari keuntungan duniawi, juga mereka mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan Islam. Artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Selanjutnya melalui jalur pendidikan. Masuknya Islam di jalur pendidikan yaitu menjadikan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara adalah keluaran pesantren tersebut. Datuk Ribandang yang mengislamkan kerajaan Gorontalo dan Kalimantan Timur adalah keluaran pesantren Sunan Giri. Santri-santri Sunan Giri menyebar ke pulau-pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga ke Nusantara dan Nusa Tenggara. Dan sampai sekarang pesantren terbukti sangat strategis dalam memerankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir yaitu melalui jalur politik. Masuknya Islam di Indonesia dengan melalui jalur politik ini melakukan dengan penyebaran Islam di Nusantara, tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan di Pulau Jawa. Misalnya Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara. Raja Gorontalo di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Demak di Jawa. Dan para sultan di seluruh Nusantara melakukan komunikasi bahu-membahu dan tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Keadaan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya negara nasional Indonesia di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.